warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyak yang kita tidak pernah akan mampu untuk menghitung apalagi membalasnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang berpegang teguh dan mengamalkan ajarannya. Nah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebuah kitab yang berisi tentang Al-Qur'an, karena judul temanya itu biasanya bawakan ayat seperti itu, walaupun isi-isinya nanti penjelasannya adalah berupa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kitab yang sangat bermanfaat terutama untuk kehidupan hati kita, ketenangan hati kita, kebahagiaan hati kita. Nah, dan kita sudah membaca hadis yang ke-29 kemarin. Sekarang kita melanjutkan dengan hadis yang ke-30 dalam bab yang ketiga, yaitu bab sabar. Nah, qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, berkata penulis Imam Nawawi, semoga Allah SWT merahmatinya dengan rahmat yang begitu luas. Wa an Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu, dari Suhaib. Kita pernah melewati nama sahabat ini, Suhaib ibnu Sinan ibnu Malik Ar-Rumi, itu kan? Suhaib ibnu Sinan ibnu Malik Ar-Rumi. Jadi beliau itu orang Arab sebenarnya, cuma ada nisbah Ar-Rumi di situ karena dia pernah tinggal di kekaisaran, bukan kaisar, kalau pemimpinnya Romawi dulu namanya apa? Kaisar ya. Kaisar ya, kalau kekaisaran Romawi. Karena dulu ada dua kekuasaan yang sangat besar, kekuatan yang sangat besar, negara yang dikuasa, kaisar yaitu Romawi yang dipimpin oleh kaisar, dan satu lagi adalah apa? Persia yang dipimpin oleh Kisra. Rajanya adalah Kisra. Nah, dia pernah tinggal di negara Romawi tadi, makanya dinisbatkan ada Ar-Rumi. Tadi dia bukan berarti orang Rum, orang Romawi. Kan yang pernah belajar Arabia baina yadai kan Ar-Rumi, Rumi, berarti nisbat itu kan. Kemarin baru pelajaran kemarin tuh. Andonisi berarti laki-laki dari Indonesia. Madani, orang dari kota Madinah. Maki, laki-laki yang berasal dari kota Makkah. Al-Banyumasi, wong Banyumas, seperti itu. Nah, jadi itu. Jadi beliau itu bukan orang Romawi, bukan. Dia orang Arab, cuma pernah tinggal di sana bersama sebagian riwayat dengan bapaknya atau dengan pamannya seperti itu, dan jadi budak di sana. Kemudian ke Mekah, kemudian dibeli oleh Abdullah bin Jada. Nah, beliau itu termasuk orang yang awal-awal masuk Islam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sudah berlalu sedikit tentang tarjamah atau sirah, cerita kisah hidup beliau. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qol, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi ini agama Islam itu agama yang masya Allah, agamanya itu betul-betul masih otentik dan orisinil.
karena adanya riwayat. Jadi agama kita itu selalu terjaga. Iya, agama itu benar, agama Islam itu benar. Tapi kalau nggak dijaga dengan periwayatannya, bisa-bisa ada pengurangan atau bisa-bisa ada penambahan, ya kan? Makanya ada dalam namanya agama Islam itu sanad. Dan ini tidak ada di agama yang lain. Makanya agama lain ya tadi kecampur baur dengan pendapatnya tokoh-tokohnya, dengan pendapatnya pendetanya, seperti itu. Tapi kalau agama Islam tidak. Agama Islam itu syariatnya itu terjaga. Memang Allah menjaganya, dan salah satu sebabnya adalah dengan adanya apa? Sanad dan riwayat. Jadi orang berbicara, kaum muslim, siapapun dia, mau ulama, mau syekh, mau ustadz, mau kiai, apalagi orang awam, itu mau berbicara tentang syariat Islam, dia harus ada sandarannya. Baik itu Al-Quran ataupun itu hadis, seperti itu. Tidak bisa dia apa? Berbicara menurut pendapatnya dia. Dimiliki oleh setiap agama, kecuali agama Islam. Makanya agama Islam itu terjaga. Pasti seorang ulama atau seorang kiai atau seorang ustadz tatkala menyampaikan hukum ibadah ini adalah wajib, dia akan membawakan ayatnya atau dia akan membawakan hadisnya. Hukum ini adalah sunnah, hukum ini adalah haram. Dia tidak boleh mengatakan itu kecuali harus ada apa? Sandaran hukumnya, yaitu Al-Quran atau hadis. Seperti itu. Nah, ini nggak dimiliki oleh agama lain. Alhamdulillah, karena agama Islam adalah agama yang hak, dan agama Islam adalah agama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk penjaganya adalah adanya periwayatan, yaitu sanad tadi. Nah, kemudian yang berikutnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana malikun fiman qablakum wa kana lahu sahirun. Falamma kabira qala lil maliki inni qad kabirtu fab'ats ilayya ghulaman u'allimhu as-sihra." Nah, karena malikun fiman qablakum, dulu ada seorang raja sebelum kalian. Berarti maksudnya sebelum umat Islam. Berarti ini kisah-kisah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa kana lahu sahir, dan raja ini punya tukang sihir yang sangat diandalkan oleh raja tadi. Jadi raja ini adalah orang yang musyrik. Bahkan dia itu nanti mengaku dirinya Tuhan. Seperti itu. Dia punya tukang sihir untuk apa? Ya, jadi pelindungnya gitu. Dan ini perbuatan musyrik, tidak boleh. Nah, biasanya kayak gitu. Orang pasti butuh pertolongan, butuh pelindung. Kalau dia tidak berlindung kepada Allah, maka dia pasti akan berlindung kepada siapa? Kepada selain Allah. Seorang yang bertauhid, raja, pemimpin, presiden yang dia beriman, dia akan senantiasa meminta perlindungan kepada Allah, dan insya Allah Allah akan melindungi dia. Tapi kalau tidak beriman, maka dia akan meminta perlindungan kepada selainnya. Karena sudah fitrah manusia itu butuh perlindungan. Semuanya, siapapun dia. Yang nggak butuh cuma satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia adalah zat yang melindungi. Seperti itu. Makanya raja ini dia memiliki penyihir. Tempat dia apa? Meminta perlindungan dan yang lainnya. Na'udzubillah, jangan sampai. Dan akhirnya nanti kalah, tetap saja kalah itu. Yang namanya kebatilan itu pasti akan kalah dengan kebenaran. Nah, kemudian tatkala penyihir ini sudah tua, berarti sudah tua, dia tahu diri. Kalau sudah tua berarti mau apa? Mati, gitu kan? Pelindung kok mati. Beda dengan pelindung kita kan, Allah Subhanahu wa ta'ala, pelindung kaum muslimin. Itu memang hayyun,
Maha hidup. Hidupnya tidak bermula dan hidupnya tidak berakhir. Hidup terus. Kenapa, Imam? Ambil dulu. Ambil dulu, coba dulu. Nah, masukin dulu. Nah, masih nggak ada? Nah, kemudian dia merasa bahwasanya dia sudah tua. Kalau udah tua berarti apa? Mau mati, gitu kan? Masa kita menjadikan pelindung kepada seseorang yang pasti meninggal? Enggak masuk akal, ya kan? Kita mau minta perlindungan zat yang tidak pernah, jangankan meninggal, tidur dan ngantuk aja tidak. La ya'khuduhu sinatun wala naum. Itu Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah tersentuh oleh rasa kantuk, apalagi tidur, apalagi meninggal, enggak mungkin. Tapi selain Allah pasti akan apa? Meninggal. Maka jangan kita menjadikan pelindung-pelindung kita dari selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, kemudian di sini dia meminta kepada raja, berkata kepada raja, "Inni qad kabirtu fab'ats ilayya ghulaman u'allimhu as-sihra." Aku itu sudah tua, maka datangkan kepadaku seorang anak kecil yang akan aku ajarkan padanya sihir. Seperti itu. Sudah jadi? Hah? Belum, ya udah biar. Nah, aku itu sudah tua, maka datangkan kepadaku anak kecil untuk diajarkan sihir. Naudzubillah. Pertanyaannya, kenapa penyihir ini memilih anak kecil? Anak kecil itu dia lebih cepat menghafal, iya kan? Hafalannya lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia nggak banyak kesibukan. Anak kecil kan, ya nggak punya beban nafkah, masih dinafkahin, itu kan? Nggak mikirin ini dan itu. Permasalahannya lebih sedikit. Beda dengan orang tua. Orang tua itu masalahnya banyak. Harus nafkah anak istri, harus ngajar, harus persiapan, harus ngarit, harus ngurusin ini, ngurusin kajian, ngurusin ini dan itu. Seperti itu. Banyak sekali urusannya, sehingga ngapale angel, ilange gampang gitu. Ngapale susah banget, tetapi apa? Hilangnya sangat mudah. Itu orang tua. Makanya si penyihir ini memilih anak kecil untuk dijadikan murid. Makanya barakallahu fikum jamaah kaum muslimin dan muslimat. Anak-anak kita itu ajarin yang baik-baik itu. Karena hafalan di masa kecil itu subhanallah. Sampai sekarang saya akan pernah lupa kayaknya. Gundul, pacul, tempeleng kan gitu kan. Kenapa? Karena itu lagu diajarkan dari kecil sehingga nempel terus. Bayangkan kalau anak-anak kita itu kita ajarkan apa? Al-Qur'an, sehingga apa? Nempel terus, nggak kelupa sampai sepuh. Seluku batok, siapa pada kan? Seperti jamuran dan yang lainnya masih hafal kita. Padahal nggak pernah mengulangi, nggak pernah diulang-ulang. Bahkan wis ora dolanan maning, seluku batok wis ora dolanan maning. Iya kan? Tapi masih hafal terus. Kenapa? Karena itu diajarkan masih kecil. Orang kecil itu hafalannya kuat. Makanya dari sini ajarkan anak-anak kita dengan hal-hal yang lebih baik dari itu, yaitu apa? Suruh menghafal Al-Quran. Coba aja sih orang-orang tua, termasuk kita lah. Hafalan yang kita punya ini adalah hafalan yang dulu banget. Nambah apa orang? Wah,
Tuh ada yang bilang sampai nambah Ustaz. Ajek bewis alhamdulillah seperti itu kan. Kebanyakan adalah berkurang seperti itu. Nah itu. Makanya usia muda itu usia yang sangat emas untuk menghafal. Gunakan usia anak kita itu untuk diajarkan hal-hal yang sangat baik. Yang kedua, kenapa penyihir ini memilih anak kecil? Pertama tadi mudah menghafal. Yang kedua, kalau sudah hafal susah lupanya. Berbeda dengan apa? Orang tua tadi. Angel ngapale, gampang kelalene, ya kan? Ngapalna sedina jangankan satu muka ya. 3 baris saja sudah. Ngapalin coba. Wis ngapalinnya sejam dewek. Mengko sore kon ngapalna kelalen blas wis. Gitu. Beda anak kecil. Anak kecil itu ngapalin sambil dolanan kuku, wak seperti itu ya. Ketone dolanan ke apa? Diulang hafal. Mengko sore hafal, esuk hafal. Sudah. Nah, jadi itu. Anak kecil itu barakallahu fikum. Kenapa kita ajari mereka ilmu? Karena tadi mereka mudah menghafal, mereka lebih lama hafalannya, lebih lengket. Yang ketiga karena tadi pikiran mereka masih sangat fresh, masih kosong dari kesibukan-kesibukan duniawi. Nah, fa ba'atsa ilaihi hulaman yu'allimuhu. Kemudian diutus kepada penyihir tadi seorang anak. Kemudian penyihir tadi naudzubillah mengajarkan anak tersebut ilmu sihir, dan ini enggak boleh, haram. Itu termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah diampuni. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Dan tatkala anak kecil ini mau belajar ke penyihir tadi, tatkala di tengah jalan, dia itu berjumpa dengan rohib. Rohib itu pendeta. Pendeta itu ahli ibadahnya orang Nasrani. Dan dulu berarti di zamannya sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW berarti mereka beriman, iya kan? Karena apa? Karena memang belum ada Nabi. Maksudnya belum diutus Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi sebelum Nabi Muhammad adalah siapa? Isa alaihis salam. Seperti itu. Makanya dia mukmin seperti itu. Faqa'ada ilaihi, maka anak ini duduk di depan orang soleh tadi, ahli ibadah. Rahib itu ahli ibadah, orang soleh, pendeta gitu. Dulu, kalau sekarang nggak ada pendeta yang soleh. Kalau sekarang nggak ada pendeta yang soleh, ini jangan disalahpahami ya. Dunia Ustaz Jumantoro anak pendeta sing soleh, nggak ada sekarang. Itu dulu, tatkala sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena memang agama waktu itu adalah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Setelah diturunkan Nabi Muhammad, maka beliau adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Dan semua orang kalau mau selamat harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan harus menetapkan Muhammad SAW sebagai nabi, sebagai rasul, seperti itu. Kalau nggak mau, siapapun dia, seibadah apapun, tetap dia kafir, seperti itu. Nah, wasami'a kalamahu. Kemudian anak kecil ini mendengarkan ucapan-ucapan dari rahib tadi, dari pendeta tadi. Fa'ajabahu, maka ucapannya pendeta tadi sangat membuat anak ini takjub. Ya karena memang itu adalah apa? Firman Allah. Injil itu firman Allah bukan? Firman Allah. Injil yang asli. Kalau yang sekarang tidak asli. Injil yang asli adalah wahyu. Itu adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, kalau sekarang nggak ada. Yang asli itu nggak ada. Jadi yang ada firmannya ya ada, tapi ada campurannya juga ada. Kan kita nggak tahu mana yang campuran, mana yang aslinya. Makanya Rasulullah SAW itu memerintahkan kalau ada berita dari ahli kitab itu kita nggak mendustakan, tapi juga tidak
mendustakan. Karena tadi takut mendustakan adalah pas yang firman seperti itu. Tapi membenarkan juga nggak boleh. Takut pas dibenarkan ternyata itu yang campurannya. Jadi sifatnya bagaimana? Sifatnya adalah namanya Injil ataupun Taurat ataupun Zabur, kitab dulu, kita harus yakini bahwasanya itu ada kitab yang diturunkan oleh Allah SWT yang tidak terjamin keasliannya sampai sekarang. Loh, berani bener bilang kayak gitu. Ada guru kami yaitu Ustadz Moko Ginta, dia pendeta besar. Dia masuk Islam kenapa? Karena dia khatam Injil. Ustadz Moko Ginta silahkan dicari, itu banyak banget, tulisannya sangat banyak, dakwahnya sangat banyak, dan mengislamkan banyak banget orang-orang Kristen. Ustadz Moko Ginta itu mengatakan, suatu saat dia diskusi seperti ini. Sudahlah, mereka nggak mau menerima kebenaran gitu ya. Terakhirnya kayak gini, sudahlah. Kalau kalian itu memang nggak mau menerima kebenaran, kalau kalian minta kepada kami kaum muslimin yang hafal Al-Quran itu loh, 6.000-an ayat lebih, ya kan? 144 surat, 30 juz itu mau minta berapa? Kita datangkan. Jangankan 1, 1.000 aja ada orang yang hafid Quran, ya kan? Saya minta 1 saja orang yang hafid Injil, orang yang hafal Injil. Gak akan benar. Kalau ada sekarang, datangkan, saya balik lagi ke Kristen. Itu tetap menggunakan nantang seperti itu. Dan nggak mungkin ada. Sudah, jangan 1 Injil, 1 surat saja. Yohanes atau Markus atau Matius atau apa. Nggak ada. Jangan itu, sudah. 1 ini paling sudah. 1 muka, ini terakhir lah, disingkat ya. 1 muka saja. Ini teman-temannya Ustadz Moko Ginta yang muslim itu, Ustadz, antum ini iman loh Ustadz. Masa sih 1 muka nggak ada yang hafal dari mereka, gitu kan? Iya, 1 muka kan gampang itu. Walaupun nggak aslinya, tetap aja 1 muka itu bisa. Ya karena apa? Karena Ustadz Moko Ginta itu sudah paham banget, karena dia adalah mantan pendeta, itu kan? Dia santai aja. Ternyata nggak ada yang berani. Kemudian ditanya, Ustadz, masa sih jenengan menantang mereka ada yang hafal 1 muka saja siap kembali Kristen? Gampang banget ya, akhi, gitu. Tinggal lihat aja. Dia hafal, iya, hafal Injil. Lihat Injilnya, pegang. Cetakan tahun berapa? Yang dia hafal cetakan tahun berapa? Misalnya cetakan tahun 2000. Sudah, anak pegang Injil lagi tahun 50. Dengan wajah yang sama, dengan muka yang sama, pasti akan berbeda. Itu kata Ustadz Moko Ginta. Gak akan sama katanya. Subhanallah. Ya karena memang sudah. Apalagi bahasanya tadi, bahasanya bukan bahasa asli. Kalau Al-Quran kan bahasanya asli. Semua Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Gak ada Al-Quran bahasa Indonesia. Itu namanya terjemahan Al-Quran. Bukan Al-Quran itu. Itu terjemahan Al-Quran. Bukan Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, ghairu makhluk, bukan makhluk, al-munazzal bil arabiyyah, yang diturunkan dengan bahasa Arab. Yang bahasa Arab itu yang Al-Quran. Kalau yang bahasa Indonesia, sungguh segala puji milik Allah, itu bukan Al-Quran. Itu terjemahan Al-Quran. Jadi nggak ada Al-Quran bahasa Indonesia, nggak ada. Adanya terjemahan atau makna Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Nggak ada Al-Quran dalam bahasa Inggris, nggak ada. Adanya makna Al-Quran, penjelasan Al-Quran, terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris. Al-Quran itu adalah bil arabiyyil mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian wakana ida atasahira marobir rahib waqa'ada ilahi. Maka ini kan terus belajar kepada penyihir tadi kan, karena dia diperintahkan oleh raja untuk belajar kepada penyihir. Maka tatkala dia mau pergi ke penyihir tadi, dia melewati pendeta tadi. Maka apa? Faqa'ada ilahi. Maka dia duduk di depan pendeta tadi, belajar juga kepada pendeta tadi. Faida atasahira dorobahu. Maka
tatkala sampai kepada penyihir, penyihirnya memukulnya. Kenapa dipukul? Telat. Karena tadi harusnya jam belajar jam 6 misalnya, karena dia tadi bertemu dengan pendeta dulu, belajar sama pendeta dulu, akhirnya telat. Makanya dipukul. Fasyaka dzalika ila rahib. Maka anak kecil tadi mengeluhkan akan hal tersebut kepada pendeta tadi. Faqala, maka pendeta tadi memberikan solusi. Idza khasita as-sakhira faqul habasani ahli. Kalau kamu takut dipukul sama penyihir, kenapa? Kenapa dipukul? Karena terlambat, maka katakan kepada penyihir tadi, habasani ahli. Tadi keluargaku itu ada urusan, jadi akhirnya apa? Saya telat. Wa idza khasita ahlak, kalau kamu pulang, nanti pulang kan nemuin pendeta lagi, ngaji lagi itu kan. Sehingga pulangnya telat ke keluarganya. Dan otomatis dimarahin lah. Karena masih kecil, harusnya sudah pulang apa? Belum pulang. Fakul, maka katakan habasani sahir. Tadi itu pas belajar sama tukang sihir itu waktunya ditambahin. Seperti itulah. Nah, diajarkan dusta dong. Boleh enggak? Ini kan ngajarin dusta berarti. Boleh tidak ini? Maka kata Syekh Utsaimin, ini dusta ini untuk sebuah maslahat yang jauh lebih sangat besar itu loh, sangat besar. Yaitu tentang tauhid, tentang akidah itu loh. Maka wallahu ta'ala ya seperti itu. Walaupun ya harusnya apa? Dengan cara-cara yang lain, jangan sampai berdusta. Dan ini bukan syariat kita kan? Ini kan bukan syariat kita. Ini adalah kisah sebelum kita, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam agama kita, ya cari alasan sampai jangan berdusta. Kecuali memang sudah nggak ada cara lain untuk kemaslahatan yang sangat besar. Ini masalahnya adalah akidah, ya kan? Belajar sihir itu musyrik. Musyrik itu adalah innal musyrikina fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang musyrik itu ada di keraknya neraka. Seperti itu. Nah, fa bainama huma ala dzalik. Tatkala dia dalam keadaan seperti itu dia mau belajar di tengah jalan, id ata ala dabatin azimatin faqad habasatin nasa. Tiba-tiba ada, ya dia kan tadi mau belajar ke tempat sihir kan dari rumah jalan itu kan. Nah di jalan itu dia melihat apa? Dabah itu hewan azimah, hewan yang sangat besar, yang menghalangi manusia untuk lewat di jalan tadi. Ya orang nggak berani gitu kan, karena ada hewan yang sangat besar. Cuma hewannya nggak disebutin apa harimau atau beruang atau apa, nggak disebutin. Faqala, maka anak tadi berkata dalam hati, al-yaum, hari ini aku pengen tahu siapa yang lebih benar, apakah sahir atau apakah penyihir atau pendeta. Dia pengen tahu seperti itu. Kan dia belajar pada dua, pada penyihir dan pada rahib, pada pendeta. Nah dia pas lagi mau berjalan itu, tiba-tiba di jalan itu ada binatang yang sangat besar yang dengannya orang-orang nggak bisa lewat karena takut, gitu kan. Nah, kemudian fa'akhadha hajaran. Kemudian anak kecil tadi mengambil sebuah batu, ya batu kecil lah. Kemudian dia berdoa, Allahumma in kana amrul rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabah hatta yamdiyan nasu. Ya Allah, kalau memang perkara yang engkau lebih cintai adalah perkaranya pendeta daripada perkaranya penyihir, maka bunuhlah hewan tersebut dengan batu ini yang akan saya lempar, sehingga orang-orang bisa lewat lagi di jalan tersebut. Faromaha, maka anak kecil ini melempar hewan tadi dengan apa? Batu kecil tadi. Faqatalaha, kemudian apa? Hewan tersebut mati karena sebab lemparan anak kecil tadi. Wa madonnas, dan manusia bisa lewat. Nah berarti dia kan minta petunjuk.
Iya kan? Sebenarnya mana sih yang benar? Yang benar itu adalah orang yang beribadah, yaitu rohib kalau dulu pendeta, atau penyihir. Dia kan nggak tahu, namanya anak kecil. Akhirnya dia betul-betul berdoa, menyerahkan permasalahan itu kepada yang maha tahu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tolong dikasih bukti. Makanya dia berdoa tadi, kalau yang benar adalah rahib, yang lebih engkau cintai adalah rahib, urusan perkaranya rahib tadi, maka apa? Bunuhlah hewan tadi dengan batu yang akan saya lempar. Ternyata tatkala melempar, hewan tersebut meninggal mati. Berarti yang benar adalah, yang dicintai Allah adalah perkaranya rahib tadi, perkaranya pendeta tadi. Dari sini kita bisa mengambil faidah. Kalau kita lagi dalam kebuntuan, kita dalam keraguan, kita ditemukan sebuah pilihan yang sangat sulit, apalagi itu antara kebenaran dan kesalahan, kebatilan, maka apa? Serahkan hal tersebut kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya diperintahkan, disyariatkan untuk istikharah, ya kan? Mencari pilihan. Kita istikharah, salat istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Mana yang lebih baik antara dua hal yang sedang kita hadapi? Ya, setiap ada, kan kadang kita sering gitu kan. Bro ya, kerja maning Jakarta apa nang bae ya? Nang omah langkah pegaweane nang Jakarta kepenak. Tapi nang Jakarta angel ngaji. Tapi nang omah pengen ngaji tapi pegaweane angel. Seperti itu kan. Kita bingung kadang. Atau yang lain lah. Aduh. Usaha duit 3 juta. Arep usaha apa ya? Arep ternak apa dagang? Ternak ya aman sih. Tapi muternya suwe. Dagang ya anggar teh muter. Priwe ya, bingung seperti itu kan? Istikharah, minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti pasti tatkala kita meminta pilihan kepada Allah dengan keyakinan, pasti Allah akan memberikan jalan. Bisa lewat keteguhan hati. Iya, hatinya mantep untuk memilih satu hal tadi. Wis, aku nang bae lah, pangan-pangan bismillah. Wis, aku teh dagang bae lah, bismillah. Diberi kemantapan di dalam hati. Atau yang kedua, bisa juga lewat mimpi. Diilhamkan lewat mimpi. Dimimpeni, oh dagang baik dagang. Seperti ternak baik, dagang resiko. Mbok pada utang orang nyahur seperti itu ya. Sahur malah sing ditagih lebih medeni sekarang sing nagih seperti itu kan. Dan yang lainnya gitu kan. Nah itu. Kita istikharah, minta pilihan kepada Allah SWT, bisa dimimpikan ini yang terbaik. Seperti itu. Milih jodoh. Baik nggak sih untuk saya? Ya minta kepada Allah petunjuk. Bisa dalam bentuk kemantapan hati, bisa dalam bentuk mimpi, atau bisa jadi kita nanti setelah itu musyawarah dengan orang, dan setelah musyawarah itu kita cenderung kepada pilihan tertentu. Jadi itu intinya apa? Kita minta petunjuk untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, kemudian fa'atar rahiba fa akhbarahu. Kemudian anak kecil ini setelah tadi berdoa minta istikharah, minta pilihan kepada Allah lewat tadi, kalau bisa hewan itu mati lewat lemparan saya, maka yang lebih dicintai Allah adalah urusannya dengan apa? Pendeta. Maka dia mendatangi pendeta tersebut dan menghabarkannya. Faqala lahu rahib, maka pendeta tadi berkata kepada anak kecil itu, "Ai bunai, wahai anak kecil, antal yaum afdal minni." Kamu sekarang sudah lebih baik dariku. Kenapa? Karena dia itu, anak kecil ini punya keistimewaannya itu apa? Diijabahnya doanya dia. Seperti itu. Dia punya karomah. Dia punya kemewaan. Salah satunya adalah al-mustajabah fil doa. Dia itu doanya diistajabahi, didengar, dikabulkan, seperti itu. Nah, qad balagha min amrika ma'ara. Aku sudah melihat
urusanmu itu maksudnya perkaramu itu subhanallah, seperti itu. Wa innaka satubtala, tapi kamu itu suatu saat pasti akan diuji, ada ujian yang besar yang akan mengujimu, seperti itu. Dan memang setiap orang yang beriman kepada Allah SWT itu pasti akan diuji. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka cukup bilang amanah, aku telah beriman, kemudian apa? Tidak ada ujian? Pasti setiap orang pasti akan diuji. Wah, aku Islam, diuji. Ya pasti diuji. Ya Allah, kurang apa aku? Sembayang wis, ngaji wis, maca Quran wis, kok isi kayak gini baik? Ya justru karena apa? Kita itu masuk Islam pasti akan ada ujian. Yang namanya mau naik derajat itu pasti harus diuji. Anak sekolah untuk dia naik kelas pasti ada ujian akhir. Apalagi kalau naik tingkatan dari SD ke SMP misalnya, itu ada ujian akhir sekolah. Mau SMP ke SMA ada. Kan seperti itu. Berarti tatkala kita sebagai seorang muslim kemudian mendapatkan ujian, baik ujian dalam harta, baik ujian dalam sakit, baik ujian dalam status sosial, dan semuanya lah ujian seperti itu, maka jangan mengeluh. Harusnya apa? Cukup kita meminta kepada Allah keteguhan dan jalan keluar. Pasti ada jalan. Tatkala kita betul-betul bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan pada kita jalan keluar pada ujian tadi. Karena ujian itu pasti akan Allah berikan kepada siapa saja, sampai pun yang sudah beriman. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja, dalam surat At-Talaq, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan menjadikan untuk dia jalan keluar. Itu pasti sudah. Jadi kalau kita mendapatkan ujian, tinggal kita tingkatkan ketakwaan kita. Setelah itu tunggu, pasti akan ada jalan keluar. Nah, kemudian wa inibtulita fala tadullan alayya. Kalau kamu lagi diuji nanti, jangan sekali-kali memberitahukan tentang diriku. Seperti itu. Nah, wa kana al-hulamu yubrihul akmaha wal abros. Dan anak kecil ini dia diberi karomah, yaitu bisa menyembuhkan orang buta, orang yang terkena penyakit kulit, wa yudawin nasa min sairil adwa, dan dia bisa mengobati manusia dari berbagai macam penyakit. Masya Allah, Allah berikan keistimewaan bagi anak kecil ini. Dia bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit dari berbagai macam penyakit. Nah, fasami ajalisun lil maliki kana qad amiya. Maka berita tentang kehebatan anak ini yang bisa menyembuhkan orang-orang dari berbagai macam penyakit didengar oleh orang dekatnya raja. Nah, fa'atahu bihadaya katsiratin. Maka orang dekatnya raja itu memberikan kepada anak kecil ini dengan hadiah yang sangat banyak. Faqala, dan kemudian orang dekatnya raja ini berkata kepada anak kecil tadi, maha huna laka ajma'u an in anta syafaitani. Semua yang ada di sini itu menjadi milikmu. Yang sudah aku kumpulkan ini, yang ada di depanmu ini sudah untuk kamu semua. Kalau kamu bisa menyembuhkanku. Seperti itu. Faqala, maka anak kecil tadi berkata, inilah ashfi ahadan. Sungguh aku itu enggak bisa mengobati, menyembuhkan seorang pun. Innama yashfillahu ta'ala. Sungguh yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Perhatikan kalimat yang sangat agung. Inni la ashfi adan, kata anak kecil itu. Padahal itu anak kecil.
Tapi karena dia dididik agama yang benar, dia punya ilmu yang sangat luar biasa. Saya nggak bisa menyembuhkan seseorang pun, nggak bisa. Yang menyembuhkan itu adalah Allah SWT. Coba perhatikan, ini adalah akidah yang sangat lurus. Bagaimana menanamkan akidah kepada anak, kepada kaum muslimin. Yang menyembuhkan kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang menyehatkan kita, yang menjaga kita itu bukan karena kita makan 4 sehat 5 sempurna. Bukan, karena memang Allah SWT memberikan kesehatan kita. Yang menyembuhkan kita bukan dokter, tapi Allah. Itu obat, itu dokter, itu makanan, itu semuanya sebab atau lantaran. Hakikat yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Hakikat yang memberikan rezeki adalah Allah. Itu semua lantaran. Misal kita sakit kepala biasanya minum bodrek. Maka jangan pernah kita punya pikiran yang menyembuhkan sakit kepala kita adalah bodrek. Enggak boleh. Yang menyembuhkan kita adalah apa? Allah, dengan sebab bodrek sebagai lantaran. Karena sudah diuji secara klinik bahwasanya bodrek itu untuk menyembuhkan sakit kepala. Tapi kan bisa juga dengan obat yang lain. Enggak cuma bodrek, karena hakikatnya bukan bodrek yang menyembuhkan, yaitu Allah. Allah bisa menyembuhkan sakit kepala kita dengan Panadol. Iya kan? Bahkan Allah bisa menyembuhkan sakit kepala kita dengan apa? Bukan air jadi air. Uang segepok coba. Antum mumet seperti apapun, dan dengan mumet seperti apapun kasih uang segini sembuh insyaallah itu. Dase mumet kayak ngapa ya, duit-duitnya gila wis lah ngorika wis satu pikir lah. Nggih, utangan apa pri wis satu pikir ngono wis pokoke ngokok. Mari langsung pak tahiyat. Ya Bapak. Padahal ya wis nginum bodrek ora manjur, wis nginum Panadol ora manjur. Nginum apa maning lah sing obat-obat ndak rakit ndas. Karena memang sing lara bukan dase, sing lara kita gianake, Pak. Utangnya bisa, Pak. Deadline. Anak sekolah harus pada arep mlebu. Berasa wis entong gitu kan. Seperti itu. Berarti hakikat yang menyembuhkan sakit kepala itu bukan apa? Bukan obat, tapi Allah. Cuma lantarannya, sebabnya adalah apa? Obat tadi. Itu. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita tatkala anak kecil tadi berkata, "Inilah asfi ahadan innama yashfillahu." Saya itu nggak bisa menyembuhkan seorang pun. Yang menyembuhkan hanya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya kita itu harus rendah hati. Jadi tatkala kita bisa sesuatu itu adalah karena Allah dan kita harus tetap rendah hati. Misalnya, Masya Allah, antum sekarang ya ditakdirkan menjadi orang yang kaya, punya kedudukan sosial dan yang lainnya. Maka jangan makane, prihatin, sinau dan yang lain-lain kayak nyonggie. Nyunggu gue sengsarane orang umum seperti itu. Misal, prihatinnya luar biasa dan yang lain-lain. Enggak. Itu akan tatkala itu kenikmatan itu berupa kedudukan atau harta atau apapun kita nisbatkan, kita gandingkan ke diri kita, itu akan menumbuhkan penyakit yang sangat berbahaya dan itu awal kehancuran, yaitu sombongan. Iya kan? Maka untuk meredam kesombongan kita apa? Kaitkan, sandarkan nikmat itu hakikatnya hanya Allah. Masya Allah ya, kosiki wis makmur, sugi, terpandang ini dan itu seperti itu, dia harusnya ya Allah ya sedulur demi Allah anu titipi ini Allah saja yang ngasih ini, demi Allah ini ya Allah aku baru ngerti seperti itu. Dan jenengan bisa seperti ini kalau betul-betul berprasangka baik, berusaha dan yang lainnya, dan sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu.
Jadi menimbulkan ketawaduan, dan tawadu itu menenangkan. Beda dengan kesombongan. Sombong itu panas. Karena itu adalah sifat yang pertama kali, dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk, yang dibawa oleh iblis laknatullah alaihi. Tatkala diperintahkan untuk sujud kepada Adam, aba wastakbar, dia enggan dan dia merasa istikbar, merasa lebih besar, merasa lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min tin, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah telah menciptakan aku dari api, dan engkau yang menciptakan Adam dari tanah. Dia mengakui Allah loh, Tuhannya dia loh, iya kan? Tapi dia nggak mau sujud ke Adam, itu bukan karena dia nggak beriman kepada Allah, bukan. Tapi dia merasa lebih baik daripada siapa? Adam. Itu. Jadi kalau kita sudah punya rasa lebih baik dari siapapun, itu tunggu aja. Tunggu kebinasaan diri kita. Maka semestinya kita mengkaji dalam filosofi ilmu padi. Tatkala dia sudah makin berisi, pasti semakin menunduk. Kalau pertama-tama pasti akan janggal, ya kan, ngadeg. Padi tatkala bene merocot ngadeg. Wong nek bene sugih sepetit, gembelengane secara umum. Nyong itu seperti itu. Punya ilmu sedikit, ya ilallah. Ngendin dalil. Kondangan dalil. Kumpulan RT dalil, arisan dalil, ngendin dalil, seperti itu. Dua ilmu seperti itu. Seperti itu. Jaget. Obatnya apa? Hah? Nggak bisa. Biar jadi tawadu. Itu tadi, padi itu kan pertama tatkala merocot jengkel. Kapan dia tambah ilmu? Berarti obatnya satu, belajar. Terus belajar sehingga isi, tatkala isi dia akan menunduk. Tapi yang ngerora isi ya gabuk ya kayak baik, ngelangkai sini ompong. Seperti itu. Makanya para ulama mengatakan al ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu ada 3 tingkatan. Man dakhala shibra awal takabbara, wa man dakhala shibra tsani tawaddu'a, wa man dakhala shibra tsalis alima annahu la ya'lamu syai'. Ilmu itu ada 3 jengkal. Ada 3 jengkal. Siapa saja yang masuk jengkal pertama, tahap pertama, takabbaro, dia pasti merasa paling gede, sombong ora umum. Wa man dakhala sibrasani tawadhu'. Siapa yang masuk ke dalam tingkatan kedua, maka dia akan tawadhu, rendah hati. Bahkan tatkala dia terus belajar sampai dia pada tingkatan ketiga, dia itu akan merasa la ya'lamu syai'. Alima annahu la ya'lamu syai'. Dia seolah enggak tahu apa-apa itu. Karena saking luasnya ilmu. Ini baru Riyadhus Shalihin yang dibaca. Imam Nawawi itu punya kitab namanya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Itu puluhan jilid, ribuan halaman. Itu baru tulisannya Imam Nawawi. Ada I'anatul Talibin, ada Raudhatul Talibin, ada Arba'un Nawawi. Itu satu kitabnya yang ditulis oleh Imam Nawawi aja. Kita belum selesai membacanya. Bagaimana dengan Sahih Bukhari? Bagaimana dengan Sahih Muslim? Bagaimana dengan Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Baihaqi, Daruqutni dan yang lainnya? Coba lihat kitabnya aja belum pernah. Iya kan? Itu subhanallah. Karena terus belajar akhirnya teman seperti itu. Tapi anggen bene sinau sepisan sedina sepisan. Bene ngerti misalnya nun sukun bertemu kof itu jenenge ikfa, ya, seperti itu dibaca dengung itu, wah ngendi-ngendi min qablikum, seperti itu. Subhanallah, karena bener ngertine kayak gue ngomongnya tuh tajwid-tajwidna dia mingki miki dari mingki misalnya, seperti itu. Nah seperti itu biasanya, dan itu bukan biasanya, itu kata ulama yang memang beliau-beliau itu ahli di bidangnya itu, sehingga memang orang kalau baru punya sedikit itu janggele orang.
Tapi deleng siar wong wis sugih ora umum. Coba sih kita itu sampai bingung loh. Itu punya jalan, misalnya jalan tol ini itu punya siapa itu kita kadang nggak tahu. Kan apa? Wis saking sugih ya, wong iki ora kepengen duwe ngerti. Orang yang kaya raya itu malah nggak tahu ini pemiliknya siapa kan? Karena malah dia menghindar, nggak mau diketahui. Tapi yang wong bene duwe sepetit deh. Bene duwe sawah 30 sangga wis gembelengane orang umum. Aku bocah deleng sawah blentuke ngasih langitan seperti itu. Subhanallah, padahal 30 sangga, 30 ping 70 mung 2100 seperti itu. Bene duwe omah sepetit wis wah gembelengan. Bene duwe motor wis geber-geberane dan yang lain. Tapi orang yang sudah kaya betul-betul kaya, ya malah dia ngepit ya. Seperti itu. Begitu juga orang yang pada ilmu. Kalau ilmunya tanggung ya seperti itu. Bagok. Beda dengan orang yang sudah ilmunya tinggi, dia akan rifqon, rendah hati dan yang lain. Makanya barakallahu fikum, jadi apa-apa itu jangan tanggung. Pengen sugih-sugih sisan wis lah. Ngono dadi apa? Ora sombong. Pengen berilmu ilmu sisan aja magel. Magel ke enak, atos depangan ya enak. Ya, seperti itu. Wong sugih-sugih tanggung ya kayak gue. Orang nyawabi ora ngenyake maring wing ora duwe gue aduh. Sedekah ora tapi gue ngenyake la ilaha illallah. Seperti itu. Atau tadi orang yang ilmunya tanggung, memberi manfaat tidak, tapi nyalah-nyalahna itu aduh semangat seperti itu. Makanya barakallahu fikum, jadilah sesuatu itu yang dia betul-betul berisi. Jangan tanggung-tanggung, sehingga akan menjadi hamba yang tawadhu, sehingga akan menjadi hamba yang rendah hati. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.